Kanada kemarin, gue belum pernah nonton Kanada. I was shocked. Gue kaget Kanada main kayak gini. Bahwa lu juara dunia belum tentu lu yang terbaik. Lu terbaik dalam turnamen ini. Ya sama kayak Belgia lah, rank dunia di 2. Main kayak begitu. Itu udah bukan masalah you play well or you play not good. Atau cetak gol atau enggak. Ini udah masalah attitude problem yang bisa merusak integritas klub kalau ini orang masuk. It's a good ending ya buat kedua belah pihak, terutama buat MU dan termasuk untuk Ronaldo. Ini dua hal yang berbeda. Maka dari itu kalau tanya apakah Arab Saudi akan lolos, melaju, gue nggak yakin. Tapi Jepang gue besar kemungkinan. Besar. Kenapa? Seperti 4 tahun lalu kan. Tapi bagaimanapun tim-tim dari Arab Saudi, penggemar Arab Saudi, gue pakai kalimatnya Koci, enjoy the game. Enjoy the moment. Yeah, absolutely. Yeah, enjoy the moment. Ya, masih membaca Jasaye dalam episode spesial di mana ini adalah dalam rangka masih terjadi Piala Dunia. Assalamualaikum. Karena Piala Dunia berlangsung dikata, bro, Piala Dunia udah berlangsung dan banyak sekali ya kejutan-kejutan ya dan kejadian-kejadian yang menarik ya dari Qatar. Pertama tentu saja, tapi sebelum itu ini ada tidak kalah menariknya, yaitu akhir dari drama Cristiano Ronaldo. Ya. Sebenarnya untuk gue itu nggak menarik, karena setelah dia mengeluarkan statement, kita semua udah tahu bahwa MU tidak mungkin menerima dia kembali. Dia sudah mengeluarkan banyak hal yang melanggar etika, menjelek-jelekan MU, manajemen dan lain-lain. Jadi it's impossible. Sekarang tinggal masalahnya, apakah ini keras lawan keras atau damai, pisah secara gentleman lah. Dan akhirnya pilihan kedua yang dipilih. Jadi mutual consent sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, mereka berpisah tanpa ada embel-embel yang lainnya lah. Jadi sekarang Ronaldo free transfer, dia mau fokus ke Piala Dunia, ya kita lihat sementara MU ya move on dan mereka tinggal cari cari striker baru. Nah, tapi yang bikin gua agak lucu sih, ya nanti itu kita bahas. Itu MU mau dijual oleh Glazer. Bahkan Liverpool juga. Ini gue ada apa ini di belakang? Tapi itu topik yang berbeda. Intinya adalah gua rasa ini is a good ending ya buat kedua belah pihak, terutama buat MU dan termasuk untuk Ronaldo. Ronaldo kan udah pengen cari klub di summer. Ya, dia udah nggak happy, akhirnya nggak ada yang mau. Dan sekarang ya udah terserah lu mau ngapain sekarang. Sekarang MU harus bisa move on. Jadi nggak ada lagi drama-drama nggak mau masuk lapangan atau pulang di halftime kayak gitu yang bisa merusak suasana internal kan. Nah drama itu udah nggak ada lagi. Jadi gue rasa semua pemain juga lega karena nggak ada ganjalan lagi. Jadi mereka tinggal fokus ke liga mulai tanggal 26. Gue sebagai pencinta Ronaldo, bro, memang kecewa dengan statement dia melulu. Menurut saya, ini kayak gue punya pacar tuh, coach. Dan gue kecewa dengan tindakannya dia. Tapi gue tahu pacar gue ini hebat gitu. Jadi menurut saya, dengan dia kemarin itu terlalu berlebihan. Dan sekarang ini adalah penyelesaian yang terbaik dilakukan oleh Ronaldo. Dia ngucapin terima kasih kepada MU yang sudah membesarkan dia. Very humble. Pun demikian. Dan dia juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan fans dan dia berharap minta didoakan MU ke depan akan lebih baik dan dia pun minta didoakan agar dia akan menjadi lebih baik juga. Jadi happy ending lah. It's very good ending. It's very good ending. Yang mengagetkan, coach, muncul bahwa Glazer ingin menjual dengan 5 billion pound sterling. 5 sampai 9 billion. Tergantung dari ISB, itu crazy. Jadi menurut saya nggak tahu itu nggak ada hubungannya dengan Ronaldo nggak ada. Setuju ya? Ya setuju nggak ada sama sekali. Karena yang gue lihat justru Liverpool udah mau menjual juga. Terus sekarang MU, I don't know what is happening. Gue nggak bisa komen. Gue harus riset dulu. Gue harus cari tahu. Mungkin kita akan bahas di next episode. Apa yang terjadi sampai
kedua dua tim ini kan money machine. Ya. Kenapa harus dijual gitu loh? Value-nya kan naik terus. Oke. Itu yang, tapi ya sudahlah. Ntar kita bahas di next episode. Boleh gue nanya, menurut Coach, lu kan agak-agak jadi cenayang nih Coach. Gue sambil ngemil. Boleh. Ronaldo akan berlabuh di mana Coach? Prediksi lo. Karena berapa tim yang dihubungin tim-tim besar juga menolak ya. Sebenarnya kalau dibilang dia di Eropa, di tim besar masih bisa. Yang jadi kendala itu kan gaji. Gaji mungkin dia bisa bargain lah. Bukan bisa atau nggak, mau atau tidak. Gue nggak yakin dia mau. Tapi kalau dia mau seandainya dia mau bargain gaji, Iya. itu bisa dia tetap Masih main di banyak. Eropa ya. Tapi kalau dia incer gaji ya ujungnya end up di Saudi, Timur Tengah, Qatar atau MLS. Karena dia bilang MLS, saya tahu MLS tuh gue confirm Coach bukan tim yang bisa menggaji mahal banget, enggak. Betul. Karena justru rendah banget pemain-pemain di MLS itu. Karena MLS itu kan tempat buangan juga ya. Ya. Tempat buangan. Ya mungkin Timur Tengah. Timur Tengah. Tapi Ronaldo pernah ngomong, saya kalau mau nyari duit, saya ke sana gitu. Ya. Dan dia menyampaikan bahwa dia itu tidak melulu nyari duit gitu. Katanya dia loh. True. Itu gue percaya. Cuman the point is adalah klub besar mana yang masih mau ambil dia? Ya, dengan segala macam risiko ya. Setelah yang dia lakukan Terhadap MU. terhadap MU, itu udah bukan masalah you play well or you play not good atau cetak gol atau enggak. Ini udah masalah attitude problem yang bisa merusak integritas klub kalau ini orang masuk. Kalau menurut saya tim-tim yang lagi solid kecil kemungkinan untuk menerima dia. Kecuali tim-tim besar yang lagi bermasalah ya. Sangat kecil kecuali tim-tim yang benar-benar cari ego tinggi. Kan ada gosip dia ke PSG kan. Tapi kalau kita lihat PSG musim ini itu sudah bahkan gue baca statement di salah satu media, sekarang udah waktunya hura-hura udah selesai. Yang dimaksud adalah nggak ada lagi buang-buang uang yang berlebihan, yang nggak karuan. Maka itu banyak pemain dijualin, Kam. Banyak pemain dijualin, terus pelatih baru. Jadi mereka nampaknya ingin masuk ke era baru di mana pasti ada pemain bintang, tapi juga pemain muda. Mereka beli Vitinha, beli beberapa pemain yang muda yang nggak begitu didengar, walaupun mereka tetap punya pemain bintang ya. Nah ini mix antara muda dan bintang, ini yang arah yang ingin dituju oleh PSG, dan di situ gue bilang nggak ada tempat untuk Ronaldo. Kecuali salah satu dari trio ini cabut. Gue dengar Mbappe mau keluar karena gajinya ternyata tidak dibayar. Untuk gue nggak make sense. Dan itu yang terjadi. Makanya ada rumor bahwa Mbappe kemungkinan akan ke MU karena di PSG dia gajinya tinggi tapi terlambat dibayar. Ya itu gue nggak tahu. Cuman terlambat masih bisa, tapi kalau nggak dibayar itu nggak make sense. Karena mereka punya duit banyak. Ya belum dibayar lah. Kayak kasusnya Frankie de Jong. Siapa duga Barcelona kalau Frankie de Jong bayar? Barcelona emang nggak punya duit, jadi diputer-puter lagi. Kalau PSG nggak mungkin nggak punya duit, ya kan? Tapi buktinya nggak bisa bayar, Coach. Ya mungkin, ya we don't know, nggak bisa atau tidak mau itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau seandainya Mbappe benar ke MU atau ke klub lain lah, mau ke City, mau kemana, baru ada kemungkinan Ronaldo ke PSG. Cuman dia sama Messi kan lagi bikin iklan baru nih. Jadi mungkin mereka sudah ada pendekatan atau apa yang non formal. Messi dan Ronaldo. Jadi kalau masih ada Mbappe nggak mungkin, karena 3-3 bahkan kalau Ronaldo masuk mau main tiap minggu. Masih ada Neymar lagi. Masih ada Neymar. Jadi yang lebih visible adalah kalau salah satu ini cabut, juga financial fair play dan lain-lain. Ada isu juga Messi akan kembali ke Barca? Dia bilang setelah Piala Dunia dia mengambil keputusan atau memperpanjang atau dia cabut dari PSG. Nah ini beritanya agak simpang siur. Kalau dia mau ke Barca pun nggak mungkin dia digaji segede itu. Karena Barca pun lagi kesulitan keuangan. Jadi kalau dia mau pindah, ya gaji itu harus jauh let's say di bawah 10 juta lah. Kasarnya begitulah. Tapi Messi kan pernah membuktikan dirinya, dia kan
mengurangi gajinya ya pada saat dia keluar. Ya, tapi tetap tinggi. Gajinya dari 60 ke 30 still terlalu tinggi. Nggak imbang dengan pemain lainnya. Nah, ini mau diperbaiki. Jadi now you can imagine 300.000 bukan 30.000. apa? Gajinya dia 300.000. 60 juta setahun. Setahun ya. Menjadi 30 juta. Iya. Tapi 30 juta ini masih terlalu tinggi dibanding yang lain. Dan Barca sekarang udah bilang bahwa kita nggak mungkin merusak struktur gaji kita. Nah, itulah gue nggak yakin Messi akan balik lagi. Bahkan dia sudah memberikan interview ke media Amerika Latin. Dia bilang, gue nggak yakin gue masih lama main bola. Bisa jadi ini musim terakhir dia main bola. Tadi dia pun udah tidak 35 lagi, kan? loh. 35 Ya. Dan gue rasa duit nggak kekurangan, 7 turunan nggak habis. Iya. Dan 35 udah waktu yang tepat untuk pensiun. Sebelum turun banget ya. Dia mau ngapain pun juga bisa gitu. Dia mau beli klub pun juga bisa. Dia mau nonton, mau doing nothing, 7 turunan nggak usah kerja, masih bisa foya-foya. Iya. Jadi bisa jadi sangat besar ada kemungkinan lah Messi berhenti musim depan. Wow, jadi abis Piala Dunia ini kan kita menantikan banyak sekali hal-hal yang ditunggu ya Coach ya. Bagaimana Ronaldo ke klub mana dia ya. Bagaimana Messi. Ya, bagaimana Neymar juga mungkin ya. Ya, anything is possible dengan industri yang sangat tidak bisa diprediksi. Sangat komersial ini ya. Sangat komersial. It's all about money sekarang mah. It's all about money. Sekarang kalau satu klub A, klub B, dua-dua hebat, dua-dua bagus, satunya kasih beda mungkin 2-3 juta, 4 juta diambil. Coach, siapa pengganti Ronaldo menurut Coach? Kan pasti striker. MU kekurangan striker ya. Martial nggak bisa diandalin. Nggak bisa diandalin 100%. Ya. Rashford oke. Tapi nggak bisa benar-benar ngangkat, terlalu tidak konsisten. Ada Garnacho memang ya. Greenwood pun udah keluar tapi belum dimainkan. Ya. Agak susah ya, apalagi di bulan Januari karena feeling gue klub-klub besar itu nggak mau jual pemainnya. Tapi mereka bagaimana dengan Gakpo ya? Yang sangat beda dengan kasus Gakpo. Gakpo ini kan memang sudah summer ini mau jadi pindah. Ternyata nggak jadi. Gakpo kemungkinan besar bisa karena PSV itu udah siap-siap. Gakpo ini kan bukan pemain besar, pemain berbakat yang belum terbukti sama sekali. Iya kan? Di timnas Belanda pun baru aja jadi starter. Kalau Depay nggak cedera atau pemain lain yang nggak cedera, belum tentu dia jadi starter. Oke? Jadi Gakpo ini peluang besar karena dari segala pihak tapi kalau kita bicara striker yang sudah siap, yang sudah matang, berpengalaman, itu susah. Nah, kalau Gakpo, pemain yang nggak begitu terkenal, pemain berbakat, nggak terlalu mahal juga, there is possibility Gakpo ke MU. Dan gue bilang, mending sekarang diketok palu daripada tunggu summer. Jadi kayak Anthony lagi ya? Bisa jadi kayak Anthony lagi. Oke, Coach, kita udah ngomongin Ronaldo dengan segala macam persoalannya dan penyelesaiannya, dan juga Messi yang di game pertama melawan Arab ya. Dia GOAT tapi dia orang Arab kalau ngelihat kambing itu kayaknya gimana gitu. Itulah indahnya sepak bola ya, unpredictable. Iya, tapi postingan lo ada GOAT-nya di sate gitu. Enggak, gue cuman repost. Jadi jangan salahin gue. Iya, salahin GOAT-nya gitu. Oke, ada satu pemain lagi yang dianggap sebagai jenius dan salah satu pemain termahal dunia juga ya. Kita tahu Messi, Ronaldo pemain termahal dunia, dan ada lagi pemain mahal dunia itu Neymar, Coach. Dan ini menarik juga, Coach ya. Ini ada Mr. Potato dengan kemasan yang unik. Ada gambar Neymarnya loh di sini. Ya, nih dilihat tuh. Keren tuh ya. Ya, gue juga baru tahu kalau Neymar ini berkolaborasi dengan Mr. Potato ya. Oh iya nih. Lucu. Pinter juga ini. Oke. Siapa Hola, nih? Mr. Koci, Mr. XY, apa kabarnya nih? Oke. Baik. Yes, tentu saja. Ini Neymar Junior melaporkan langsung dari Qatar. Gimana kondisinya di sana, bro? Pakai bro lagi.
Aman aja Mr. Koci. Sekarang saya dan tim sedang persiapan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong udah nyobain Mr. Potato yang ada foto saya kan? Kita coba Jadi sekarang. ini boleh dicoba ya Neymar ya? Nendang banget loh rasanya. Oke. Ya, gue setuju rasanya nendang kayak cetak gol. Ya. Thank you. Bagus deh kalau kalian suka. Kalau gitu saya izin adios dulu ya karena mau latihan lagi nih. Ciao, dadah. Nggak nyangka lo kita ditelepon Neymar Junior. Ya, tapi ngomong soal Mr. Potato kemasan Neymar. Ya. Tahu nggak sih lo kalau mereka ini lagi ada raffle. Oh. Alias bagi-bagi hadiah. Oke, betul banget. Jadi untuk teman-teman, Mr. Potato sedang mengadakan raffle dengan hadiah yang fantastis. Tanggal 24 November lalu, udah ada tuh yang menang tiket untuk nonton langsung Piala Dunia 2022 di Qatar. Gokil. Tapi untuk yang belum ikutan, jangan kecewa. Karena hadiah keren lainnya masih menanti. Masih ada iPhone 14, Wish. MacBook, Oke. PS5, Yep. Samsung Galaxy Flip, dan banyak hadiah menarik lainnya yang akan diundi pada akhir bulan Februari 2023 nanti. Oh, habis Piala Dunia ya. Dan untuk informasi lengkapnya langsung kunjungi mrpotato.id. Selamat ya, best of luck untuk semua yang berpartisipasi. Ya, best of luck. Pokoknya lu semua harus ikutin raffle Mr. Potato ini. Oke? Rasanya nendang banget pokoknya. Keren. Oke, Koci, sekarang kita ke Piala Dunia. Terjadi ada kejutan ya. Bangkitnya membuat kejutannya tim-tim Asia. Mulai dari Arab Saudi mengejutkan mengalahkan Argentina dan juga kemudian kemarin itu adalah Jepang ya secara tidak terduga mengalahkan juara dunia ya. Jerman. Anda lihat nih, 2 juara dunia dikalah nih Koci. Melawan tim Asia dan dramanya persis ya Coach. Tendangan penalti 0-1 kemudian dibalas di babak kedua ya. Babak kedua kena coming from behind 2-1. Ya. Kalau lihat dari data sama, tapi lihat dari pertandingan beda total. 180 derajat. Saudi itu nggak dapat banyak peluang. Sebenarnya mainnya masih gerasa gerusuk. Mereka dapat 2 peluang. Benar-benar 2 terjadi 2 gol. Sisanya nothing. Ya. Jepang babak pertama diinjek-injek. Jerman cannot kill the game. Perubahannya adalah di babak kedua atau menit 55 mereka berani main high press. Di situ Jerman kewalahan. Jadi nggak siap ternyata ya? Nggak siap. Ini 2 hal yang berbeda. Maka dari itu kalau tanya apakah Arab Saudi akan lolos? Melaju? Gue nggak yakin. Tapi Jepang gue besar kemungkinan. Besar. Kenapa? Seperti 4 tahun lalu kan, mereka lolos, habis itu kalah juga, ya kan? Karena ada Costa Rica. Costa Rica itu tim paling jelek. Waktu kita nonton pertandingan di awal, Qatar ini ampun ada, gue sampai ibarat malu ada perwakilan Asia kayak gitu. Hari berikutnya nonton Iran lagi kayak begitu. Sampai gue pikir kalau Asia main kayak gini di ban aja tim Asia. Next day-nya Arab dulu. Terus Jepang, malamnya kemarin tuh gue nonton kan Costa Rica lawan Spanyol. Nah, Costa Rica parah banget. Parah. I really don't know apakah pelatihnya ngerti bola. Apakah defense-nya. Karena dari menit 1 sampai menit 90, tidak ada perubahan dari sisi defense. Padahal dia pada saat halftime udah ketinggalan 3-0. Nah, Jepang, semoga pelatihnya juga belajar. Kenapa gue selalu bilang tim Asia mending main badminton aja? Betul nggak? Bertahun-tahun gue bilang gitu. Every time tim Asia masuk ke event Piala Dunia, mereka selalu bertahan, selalu parkir bis. Always like that. Dan ujung-ujungnya kalah. Orang bisa keluar-keluar 4 tahun yang lalu. Korea mengalahkan Jerman. Oke, dengan parkir bis. Oke, lolos nggak? Nggak lolos juga kan? Apakah tujuan lu sebagai negara ikut Piala Dunia hanya mengalahkan tim besar terus puas dengan satu pertandingan itu? Kan enggak.
semua negara yang masuk ke Piala Dunia harus punya tujuan satu, jadi juara dunia. Bahwa itu tercapai atau tidak mungkin karena juara dunia cuma satu, ya kan? Tapi intensi untuk jadi juara dunia itu harus ada. Jangan lu hanya menang satu match seolah-olah lu menang Piala Dunia. Dan ini untuk gue sih agak memalukan. Walaupun gue paham kalau mereka happy ya, mereka happy itu gue sangat paham. Tapi masih banyak PR gitu loh. Untuk Arab Saudi. Iya, terutama untuk Arab Saudi. Bahkan untuk Jepang juga. Kalau Jepang main kayak babak pertama, belum tentu menang juga lawan Costa Rica. Nah, ini adalah di mana mereka belajar. Bahkan tim kayak Australia, Qatar, Iran, Costa Rica itu harus belajar dari Jepang babak kedua. Atau dari Kanada. Kanada kemarin, gue belum pernah nonton Kanada. I was shocked. Gue kaget Kanada main kayak gini. Kalau Amerika kita sering nonton karena sering ikut kan Piala Dunia. Kanada gue kaget. Hah? Ini Kanada. Yang gue kenal cuman bukan pemainnya. Ya, pemainnya. Davis sama Hutchinson. Itu pemain tua itu, ya kan? Hah? Mainnya kayak gini. Belgia itu beruntung. 100% beruntung menang. Penalti nggak masuk dan mereka dapat 1001 peluang untuk bisa cetak gol. Tapi kembali lagi, kualitas pemain Kanada kan nggak jauh beda sama Asia. Iya kan? Cuman, intensi, niat mereka, cara mereka bermain, we have to win the game. Kita mau menang. That's different dan dengan kita bertahan instant counter attack. Emang kalau lu dapat counter attack, sehebat apa pemain lu melakukan counter attack? Mending kayak Kanada 90 menit atau Jepang di babak kedua. Coach, just to play like that. Saya kan sangat dekat dengan game olahraga Amerika dan Kanada Di Kanada tuh olahraga nomor 1 hoki es. Ya di Amerika tuh olahraga nomor 1 itu adalah American football dan baseball. Tapi ada satu hal, Coach. Sepak bola adalah olahraga baru, tapi mereka itu apapun olahraga mereka mainkan itu dengan scientific. Iya kan, pembinaan yang benar. Moneyball. Ya, Moneyball dengan statistik, dengan pendekatan gizi, dengan penerapan sistem yang benar, dan itulah jadinya. Ya, dulu kita bisa menghina Amerika, sekarang jauh Amerika di atas kita. Dan Kanada juga, karena mereka tuh ya udah siap banget tuh environment. Setuju nggak? Iya dan tidak. Sepak bola itu olahraga yang tidak bisa diukur dengan data seperti sepak bola olahraga lainnya di Amerika. Olahraga lainnya kemungkinan untuk data berhasil itu masih tinggi 80-90%. Lahirlah itu Moneyball dan lain-lain dan terbukti berhasil. Di sepak bola tidak ada satu klub sukses berdasarkan Moneyball. Karena memang gaya bermain, aturan bermainnya itu sangat beda. Dan bahwa mereka orang Amerika, Kanada mungkin selalu sukses kalau mereka benar-benar niat, ya kan? Jepang pun demikian. Almarhum Ricky Yakob pun dulu pernah main di Jepang. Iyalah. Orang Jepang belajar dari kita. Tapi kalau mereka punya niat untuk memajukan, which is orang kita nggak punya niat untuk memajukan sepak bola, kan saya selalu bilang bukan tidak mampu, tapi niat. Dan Kanada benar-benar gue agak niat dan keseriusan keseriusan dan that's why which is good karena gue berkali-kali gue bilang sebelum berbulan-bulan sebelum Piala Dunia ini dimulai gue bilang negara-negara kecil udah menurun ya kan gue udah berkali-kali bilang gitu negara besar jadi semua itu merata. Gak ada yang satu dominan. Sementara negara kecil jadi gap mulai naik. Gapnya semakin kecil. Setuju. Sehingga terjadi banyak kejutan. Kita sudah lihat 2 kejutan. Bahkan gue bilang 3 kejutan karena walaupun Kanada kalah, tapi Belgia ini diobok-obok sama Kanada. Amerika dengan Wales juga kan masih imbang. Kalau Amerika babak pertama Amerika menguasai, babak kedua Wales menguasai. Jadi skor 1-1 fair enough. Tapi kalau Kanada itu benar-benar 90 menit Belgia itu dipiting loh. Benar-benar dipiting dan sampai akhirnya bisa lolos berkat ranking 2 dunia loh. Ranking 2 dunia. Belgia. Inilah kembali lagi data means nothing. Ranking 2 dunia main kayak gitu. Tapi gue berharap masih banyak kejutan lagi di mana negara kecil bisa mengalahkan. Tapi kembali lagi ini kan walaupun ini turnamen tetap masih banyak pertandingan. Nah, biasanya setuju. negara yang
besar Argentina, Jerman kayak itu, biasanya mereka bangkit. Padahal Argentina itu kan yang paling difavoritkan ya. Beberapa rumah judi favorit juara nomor 1 itu adalah Argentina gitu. Gue memfavoritkan Argentina masuk 4 besar ya, bukan jadi juara. Tapi gue happy Argentina kalah karena para kardus mainstream yang ada di luar itu merasakan seolah-olah Argentina ini nggak bisa terkalahkan. 36 game nggak undefeated. Ya, undefeated. Sekarang lu kalah lawan not even juara Asia lo. Yes. Not even juara Asia. Iya kan? Artinya tidak ada satu tim yang benar-benar super power. Ya. Dalam Piala Dunia ini tidak ada satu tim yang mendominasi segalanya. Ya. Ini terbukti. Ini yang membuat bola itu makin menarik, Coach ya. Betul. Makanya gue selalu bilang, nggak bisa diprediksi. Jadi kalau pandit, ya termasuk Koci, salah meramal siapa yang menang, siapa yang kalah, itu manusiawi gitu Iya. Tapi kan ya, dia kita bukan meramalkan paranormal. permainan gitu ya. Kadang-kadang lu cuman dapat 2 peluang, dua-duanya masuk. Sementara tim lawan tuh dapat 10 peluang masuk 1, masih kalah. Iya. Betul, Coach ya? Ya, menang kalah itu nggak ada hubungannya dengan main bagus atau jelek. Betul. Bahkan ada yang ngebully, ya pokoknya semua yang coach bilang itu pasti salah. Terus dia bilang buktinya Argentina sama Jerman kalah yang difavoritkan coach. Dalam hati gue, ini baru 1 match loh. Baru 1 match dan udah turnamen. masih banyak match. Dan langsung ambil keputusan kayak gitu. Tapi yang namanya netizen kurang literasi, sering-sering nonton Jasaye biar lebih pintar ya. Itulah tujuan kita, bener nggak? Iya betul. Tujuan kita kan mengedukasi. Iya. Saya kan kayak Moneyball ya kan, saya boleh tidak berpendapat dengan Koci karena saya bilang Moneyball itu memang belum mengantarkan juara, tapi dulu Leipzig ya dengan dana murah, pemain nggak terkenal kan sempat ngerepotin juga gitu. Jadi artinya statistik itu tetap perlu. Ya, walaupun itu bukan satu-satunya. Dan tidak paling krusial. You must trust what you see. Ya. Di situ kita bisa menilai. Betul. Disitulah faktor human seorang coach ya. Gini, contoh aja. Gue nggak kenal pemain Kanada, oke? Gue dapat statistiknya pemain ABC. Gue lihat, oke, lihat. Tapi kalau gue nonton, lihat pemain ini 1 match, 2 match, 3 match dalam group stage, baru gue bisa nilai cocok nggak dengan data dia. Ya kan, baru kita bisa, ternyata cocok, next time kita pakai data ini. Tapi ada juga yang nggak cocok. Ya kan? Ada juga pemain-pemain yang datanya bagus, lihat mainnya kok bapuk banget. Ternyata dia cetak gol cuma tap in. Nggak ada skill, nggak ada heading, nggak ada yang susah-susah. Gol gampang semua. Atau kasih banyak assist, ternyata asisnya yang jarak pendek semua, bukan apa. Nah, that's why lu harus nonton pertandingan, baru dibantu dengan data. Bukan sebaliknya. Setuju. Dulu saya dengan Bung Renat ada satu hal coach. Ada pemain, statistiknya jelek tau nggak? Tapi intangible-nya gila coach. Kalau dia defender nih, dia datang di situ, pemain lawan udah grogi itu. Dia nggak ngapain. Salah bola lah, salah passing lah. Ya jadi nggak ada statistik di pemain. Data-data kayak gitu nggak ada. Nggak ada, dan itu nggak kecatat. Dia penyerang nih. Wah, intangible-nya keren. Jadi kalau dia udah lari ke depan semua back gelagapan gitu, dia nggak ngapa-ngapain. Bikin back gelagapan, itu nggak ada statistiknya. Jadi menurut saya, ya tapi bagaimanapun statistik hanya salah satu faktor, oke? Tapi disinilah apa kemampuan seorang coach ya. Feelings juga menentukan coach ya. Pengalaman dan juga chemistry. Iya, betul. Chemistry. Oke, jadi kan betul ya coach ya. Dikasih pemain bagus semua dulu kayak Galacticos ya. Kurang apa? Los Galacticosnya Madrid itu nggak pernah menang Champions League. Karena Champions League itu juga turnamen banyak faktor luck-nya dan belum tentu bisa konsisten. You lose one game. Sama di Piala Dunia juga. Bahwa lu juara dunia belum tentu lu yang terbaik. Lu terbaik dalam turnamen ini. Ya sama kayak Belgia lah, rank dunia di 2. Main kayak begitu. Sama Belanda aja diajar 4-0. Iya kan, 4-4-1. Jadi itu cuma data yang jangan terbuai. Let's be pinter. Kalian itu kan dikasih otak, manfaatkan otak lo, gunakan otak lo, jangan cuma percaya dengan hal kayak begitu. Jadi tapi bagaimanapun tim-tim dari Arab Saudi, penggemar Arab Saudi, gue pakai kalimatnya Koci, enjoy the game, enjoy the moment. Absolutely. Enjoy the moment. Ada yang bercanda juga. Jadi Arab Saudi menang karena mereka merapatkan sapnya.
Dan King Salman katanya Pangeran Salman memberikan Rolls Royce sasa aja. For him is nothing lah. Mereka nggak ada duit itu, For him is nothing lah. 8 miliar harganya nothing untuk dia. Kali berapa? 50 juga nothing buat mereka. Dia beli lukisan Yesus ke Salvatore Mundi, dia beli itu 6 triliun. Tuh orang tuh, nothing. 8 kali 22 berapa coach? Baru 160 miliar. Iya. Yalah, makanya lo berprestasi. Kita tuh pikir, gue nge-posting tuh. Tidak ada yang tidak mungkin di bola itu bundar, yang gue berharap PSSI dong. Bisa kalau kita mau. Kalau kita bisa serius. Ini juara Asia Tenggara aja repot. Kalau niat bisa serius. Banget. Dan seluruh stakeholder mendukung. Betul. Pemerintah, BUMN, Pemda. Tapi plannya harus jelas. Iya dong. Red line-nya harus jelas. Dan pelakunya harus jelas. Jangan itu kita aja. Tunggu. Bukan karena gue mau nyalon ketum PSSI. Oh enggak. Yang depan gue tuh gue calonin ya. Gue mau calon jadi komentator aja. Lu exco aja coach. Exco oke dong ya. Oke. Coach, sebelum kita tutup ada satu hal yang gue kepengen banget bahas ya. Sementara di Piala Dunia. Ini kan ada sesuatu yang menarik ya. Pertandingan sampai menit ke 100 sekian masih berlangsung, itu aturan additional time-nya tuh kayak apa sih Coach? Itu di hari pertama juga gue langsung tweet ya. By the way, Twitter gue udah sehat. Gue bilang satu hal yang sangat menarik dalam Piala Dunia ini adalah injury time-nya itu luar biasa lebihnya. Panjang kan? Ya, akhirnya gue bacakan, gue cari kenapa. Ada perubahan apa? Ya, jadi Kolina itu sebagai si botak. Kolina Sibotak itu bosnya wasit di FIFA. Dulu injury time itu berdasarkan kalau cedera lama, atau pergantian pemain. Nah sekarang lebih banyak faktor dilibatkan. Jadi kalau nggak cedera tapi belaga cedera atau agak lama ngulur-ngulur waktu itu dihitung semua. Hitung semua. Karena dia mau jam efektif bermain itu kan bukan 45 menit, kan dipotong-potong, efektifnya nggak 45 menit. 30-35 menit. Nah, dia mau efektif bermain itu 42 sampai 45 menit. Sehingga terjadilah injury time yang gila-gilaan itu. Bahkan sampai detik ini injury time itu rata-rata ya, itu 12 menit. Itu ridiculous kan? Tapi ya dia maunya begitu. Artinya kalau 12 menit, dalam 45 menit ini ada 12 menit yang tidak berguna sama sekali. Makanya jadi panjang. Jadi kita harus membiasakan itu bahwa kalau lu unggul 1-0, lu main parkir bis, masih ada 8 menit loh. Kita lihat seperti Spanyol Costa Rica. 8 menit injury time, Spanyol cetak 1 gol. Masih ada ya. Itu termasuk mendelay ya. Kadang-kadang kiper itu kalau mau nendang itu dilamain mundur, itu termasuk dihitung juga ya. Bisa jadi dihitung. Bisa banget dihitung. Jadi semua itu intinya adalah banyak faktor yang dihitung untuk menilai, untuk menentukan berapa lama injury time yang diterapkan. Thank you Coach. Semoga kita siap-siap begadang ya. Juga ini. Enak, silakan teruslah. Gue yang penting mau bawa pulang aja yang penting ya. Jadi enjoy the moment untuk tim menang kalah, biasa kita celebrate aja lah ya Coach ya. Kita nikmatin ya. Kita tuh netral-netral aja juga lah. Karena Indonesia juga nggak masuk. Yang masuk cuman bolanya doang. Ya kita dengan bola dulu lah, walaupun untuk ditendang-tendang. Semoga tapi kita tetap harus berharap one day Indonesia masuk. Ya. Calon juara sudah kita tentukan. Di boxnya top man. Lu yang nentuin bukan gua. Channel YouTube gua tergantung Koci. Harus solidar dong. Solidar. Enak di lu, enak di gua. Kan kita partneran di YouTube. Oke, kita jumpa lagi dalam Jasaye selanjutnya. Bye-bye.